Nah, seperti yang kalian lihat ya, di kolom My Reward gua, ini saat ini gua udah berhasil ngumpulin 3.587.494 poin. Ini tuh kemarin gua coba iseng-iseng nonton 2 video dengan durasi kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menitan. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maejun di channel Maejun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, kalian mungkin udah tahu ya kalau saat ini YouTube tuh merupakan salah satu platform sharing video yang memberikan sharing profit paling besar bagi para kreatornya jika dibandingkan dengan platform sharing video lainnya. Nah, tapi kita juga tahu ya, untuk bisa menghasilkan cuan dari YouTube tentu aja itu tuh nggak gampang ya teman-teman. Karena untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, pertama-tama kita tuh mesti memonetisasi channel kita terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Di antaranya wajib memiliki minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Yang dimana untuk syarat monetisasi ini sendiri mungkin agak sedikit sulit ya untuk dicapai bagi sebagian orang. Nah, tapi kalian tahu nggak sih di era Web3 saat ini yang dimana penggunaan blockchain dan juga kripto tuh udah diadaptasi sedikit demi sedikit di berbagai sektor yang menyebabkan YouTube tuh sebenarnya bukan lagi satu-satunya pemain ataupun platform di bisnis sharing video yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan uang. Karena buat kalian yang mungkin belum tahu ya, di Web3 ini tuh ada satu platform yang bisa kalian manfaatin untuk bisa dapetin penghasilan dari internet khususnya Web3 dengan cara menjadi kreator dan memposting video di dalam platformnya tanpa perlu syarat apapun. Alias nggak perlu 1000 subscriber dan nggak perlu ngumpulin jam tayang. Jadi simpelnya, ketika kalian udah join dan memposting video di platform tersebut, saat itu juga kalian udah bisa langsung memonetisasi si video tersebut dan bisa langsung menghasilkan cuan dari video pertama yang udah kalian upload tadi. Itu ya teman-teman. Nah, dan yang gokilnya lagi, di platform ini tuh selain dengan memposting video dan juga menjadi kreator, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan cuma dengan menonton video yang udah diposting sama kreator lainnya. Jadi benar-benar saling menguntungkan ya. Viewer dapat untung, si kreator juga dapat untung. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih nama platform Web3 ini dan gimana cara kerjanya? Nah, jadi nama platform sharing video di Web3 yang gue maksud itu tuh adalah Myco ya teman-teman. Nah, nama webnya tuh kayak gini, myco.io. Kemudian abis itu ini kalian tinggal klik enter aja. Maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari website yang bernama myco.io. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu Myco ini apa, jadi seperti yang gue sampaikan tadi ya, Myco ini adalah salah satu platform sharing video ataupun media sosial berbasis video yang kurang lebih sedikit mirip kayak YouTube. Yang dimana di sini kalian bisa saling berbagi video dan memposting video hasil karya kalian dan bisa mendapatkan penghasilan dari setiap video yang udah berhasil kalian posting apabila ada orang lain yang menonton video kalian. Dan yang asiknya lagi, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk bisa join dan menghasilkan uang dari Myco ini, kalian tuh nggak perlu syarat yang ribet-ribet seperti ketika kalian join di YouTube. Karena di sini ketika kalian udah berhasil daftar dan join, dan kemudian kalian upload ataupun posting video, maka saat itu juga si video kalian udah bisa langsung dimonetisasi dan menghasilkan uang buat kalian apabila ada yang nonton video kalian. Nah, dan yang gokilnya lagi, seperti yang gue bilang tadi ya, nggak cuma dengan cara memposting ataupun mengupload video. Di sini, buat kalian yang mungkin di sini nggak pengen jadi kreator, kalian juga bisa menghasilkan uang dari sini cuma dengan menontonin video aja. Jadi cukup nontonin video di sini setiap menitnya, maka di sini kalian juga bisa mendapatkan penghasilan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk bisa menggunakan Myco ini caranya gimana? Nah, caranya sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Di sini pertama-tama kalian tinggal klik sign in aja. Kemudian abis itu buat kalian yang mungkin belum pernah punya akun, di sini kalian tinggal klik sign up now aja. Kemudian abis itu kalian tinggal daftarin nama kalian, kayak misalkan nama depan, nama belakang, kemudian masukin email, bikin username, input password, konfirmasi ulang password, kemudian checklist di sini. Lalu kemudian kalian tinggal klik register dan kemudian habis itu kalian tinggal tunggu sampai ada email konfirmasi ataupun email verifikasi yang berisi link aktivasi ke email kalian. Yang dimana nantinya kalau misalkan kalian udah nerima email yang berisi link aktivasinya, jangan lupa kalian tinggal klik link aktivasinya untuk mengaktifasi akun kalian. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah mengaktifasi akun kalian, di sini kalian tinggal klik sign in lagi, kemudian kalian tinggal login lagi menggunakan username ataupun email yang tadi udah kalian daftarin sebelumnya di si Myco ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah berhasil login, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk cara penggunaan si Myco ini sendiri dan juga untuk cara dapetin rewardnya, ini tuh benar-benar cukup simple, 100% simple dan gampang banget. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk cara aturan mainnya, ini kalian tinggal klik aja di tombol how to earn. Kemudian habis itu nanti di sini kalian akan bisa lihat berapa sih pendapatan yang bisa kalian hasilkan ketika kalian menonton video ataupun memposting video di si Myco ini. Jadi reward yang akan kalian dapatkan di sini adalah tergantung dari seberapa
seberapa lama durasi kalian menonton video orang lain dan juga seberapa lama durasi orang lain menonton video kalian. Kalau misalkan di sini kalian itu sebagai kreator masuknya ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk pendapatan kalian sendiri, kalau misalkan di sini kalian itu bukan kreator tapi kalian adalah sebagai viewer dan kalian itu menonton video yang udah disediakan di sini ya di halaman dashboard ini kan ada banyak video nih. Kemudian kalian menonton video di atas waktu 5 menit, maka berapa sih pendapatan yang bisa kalian dapat? Nah, pendapatan yang akan kalian dapat ketika kalian berhasil menonton satu video dengan durasi di atas 5 menit itu adalah sebesar 87.500 poin. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya 87.500 poin ini akan kalian dapatkan cuma dengan menonton video kreator lain tanpa harus mendaftar ataupun join sebagai kreator. Jadi cukup nonton aja menggunakan akun kalian selama 5 menit, maka di sini kalian udah berhasil ngumpulin 87.500 poin. Nah, kemudian habis itu ini kan pendapatan yang kita dapat nih kalau misalkan kita nonton sebagai penonton doang. Nah, kalau misalkan kalian itu sebagai kreator dan kemudian memposting video kalian di si Maiko ini, kemudian ada orang lain tuh yang nonton video kalian kurang lebih 5 menit atau di atas 5 menit, maka pendapatan yang berhasil kalian dapat adalah sebanyak 162.500 poin. Jadi simpelnya di sini pendapatan kalian itu sebenarnya akan jauh lebih gede ataupun lebih besar jika kalian ini mendaftar sebagai kreator. Jadi pendapatan kalian itu akan lebih besar ya, atau 2 kali lipatnya bisa kalian dapetin jika kalian memposting video dan video kalian itu ditonton oleh orang lain. Tapi kalau misalkan kalian nggak posting video, kalian cuma nontonin video orang lain doang, ini poinnya kurang lebih setengahnya dari yang kalian dapetin apabila kalian mendaftar sebagai kreator. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini akumulasi pendapatannya ini kalian bisa lihat aja di sini ya. Kalau misalkan 5 menit kalian nonton itu dapatnya 87.500, kalau misalkan 5 sampai 15 menit kalian nonton video itu kalian dapetin poinnya sebesar 875.000. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk kolom yang ini adalah kolom pendapatan yang akan kalian dapatkan rewardnya jika kalian itu menonton video orang lain sebagai viewer aja dengan durasi yang udah ditentukan di sini ya. Nah, mulai dari 5 menit sampai dengan 60 menit. Nah, untuk yang di kolom kanan ini yang from content creation, ini adalah pendapatan yang akan kalian dapat apabila di sini kalian join sebagai kreator, kemudian memposting video kalian dan kemudian ada orang lain yang menonton video kalian sesuai dengan durasi yang udah ditetapkan di sini. Gitu teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya sendiri seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan kalian cuma pengen dapetin reward dengan cara nonton video doang, ini kalian tinggal masuk aja ke kolom home, terus kalian tinggal pilih aja video mana yang pengen kalian tonton di sini. Nah, dan perlu kalian ketahui ya, satu video ini tuh hanya bisa ditonton satu kali. Jadi kalau misalkan nih kalian udah nonton satu video dengan berjudul Pit 2 Paddock Singapura 5 menit nih dan kemudian kalian dapetin reward 875.000 poin, maka kalau misalkan kalian memutuskan untuk menonton ulang selama 5 menit lagi, kalian nggak akan bisa dapetin 875.000 reward lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin reward lagi, kalian mesti nonton video lainnya yang belum pernah kalian tonton. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya buat kalian para penonton yang mungkin pengen dapetin cuan dari sini cuma dengan cara nonton, gue saranin kalian ketika nonton satu video itu nonton lamain aja. Kalau misalkan kalian pengen dapetin rewardnya gede gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian selesai menonton satu video udah dapet rewardnya, kalian tinggal ganti aja ke video lainnya untuk dapetin rewardnya. Nah kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah selesai menonton videonya, itu nanti rewardnya ini akan ditampilkan di mana? Nah untuk rewardnya sendiri itu nanti akan langsung ditampilin atau langsung diakumulasikan ke kolom my reward kalian yang ada di sini. Nah seperti yang kalian lihat ya, di kolom my reward gua ini saat ini gua udah berhasil ngumpulin 3.587.494 poin atau 3,6 juta poin lah. Ini tuh kemarin gua coba iseng-iseng nonton 2 video dengan durasi kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menitan. Maka yang kekumpul kurang lebih segini ya teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat ya, untuk reward yang kita dapat ini juga nanti selain bisa kalian lihat di kolom reward balance yang ada di sini, kalian juga nanti bisa mengupdate pendapatan kalian di kolom yang ada di sini ya, di kolom profil kalian yang ada di sini nih. Kalian nanti juga bisa ngelihat berapa banyak pendapatan yang berhasil kalian kumpulin ketika kalian selesai menonton video orang lain. Gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, buat kalian yang mungkin pengen jadi kreator ataupun pengen dapetin income ataupun passive income dari sini dengan cara yang lebih santai tanpa perlu harus nontonin video orang lain. Di sini kalian bisa langsung posting video kalian aja, hasil karya kalian, bebas ya, bisa pakai video apa aja, mau video yang udah sempat kalian posting di YouTube juga kalian taruh ke sini juga nggak apa-apa, bebas, nggak ada masalah ya, untuk mempermudah ataupun mempercepat penghasilan kalian. Nah, untuk cara memposting videonya buat kalian yang pengen jadi kreator di sini caranya cukup simple banget. Ini kalian cuma tinggal klik aja kolom my content di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aja upload video dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal drag and drop aja video kalian ke sini atau kalian tinggal klik browse from your device untuk kemudian mengupload video kalian. Gitu ya teman-teman. Maka nanti secara otomatis ketika kalian udah menguploadnya, si video tersebut akan langsung ditampilkan di kolom profil video kalian yang ada di sini, yang dimana nantinya
apabila ada orang lain yang menonton video kalian, kalian juga akan langsung mendapatkan poin secara otomatis dengan jumlah yang lebih besar ya, jika dibandingkan dengan poin yang kalian dapatkan ketika kalian menonton sebagai viewer aja, gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, untuk pendapatan kita sendiri yang berhasil kita kumpulin di sini nih, di kolom reward balance ini kan kita dapatnya dalam jumlah poin ya, 3.500 poin sekian. Nah, pertanyaan selanjutnya, poin ini kalau misalkan dirupiahkan atau diuangkan, itu tuh setara dengan berapa rupiah? Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, karena si MyCo ini dia tuh basisnya adalah Web3 ataupun website berbasis blockchain yang disupport sama teknologi kripto, tentu aja untuk reward atau pendapatannya ini tuh nantinya si reward ini akan kita konversi ke dalam tokennya si MyCo ini yang bernama token M-Content, yang dimana nilai reward ini sendiri, satu reward itu setara dengan satu token M-Content. Nah, pertanyaannya, satu M-Content itu sama dengan berapa rupiah sih bang? Nah, jadi kalau misalkan kita cek di CoinMarketCap ya, ini gua masuk CoinMarketCap dulu, kita cek dulu harga M-Content ini sebenarnya berapa nih di CoinMarketCap. Kita cek dulu ya. Nah, ini ya M-Content. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk harga si tokennya sendiri dari token si MyCo ini sendiri, ini M-Content harganya saat ini per tanggal 8 April 2023 ini harganya di kisaran 0,001406 rupiah. Jadi sederhananya, kalau misalkan kita nonton 5 menit video di si MyCo ini kan reward yang berhasil kita dapat itu kurang lebih 87.500 poin atau setara dengan 87.500 M-Content. Nah, 87.500 M-Content ini kalau kita kalikan dengan harga tokennya yang saat ini di 0,001406 ini, kira-kira berapa rupiah sih yang bisa kita dapat? Nah, jadi ini gua langsung kaliin aja ya. Coba ini ya, 0,1406 rupiah kita kalikan dengan pendapatan MyCo kita per 5 menitnya adalah 87.500. Maka pendapatan kita di sini per 5 menitnya itu adalah sebesar 1,2 rupiah per 5 menitnya kalau misalkan di sini kita hanya fokus sebagai penonton aja. Tapi kalau misalkan di sini kalian fokus sebagai konten kreator, di sini pendapatan yang kalian dapat itu jauh lebih gede. Kalau misalkan di sini ada orang lain ataupun penonton lain yang menonton video kalian selama 5 menit, yang dimana di sini kalau misalkan sebagai kreator, ini pendapatan kalian kan 162.500 nih. 162.500 dikalikan dengan harga M-Content sekarang, maka pendapatan kalian adalah sebesar 2,28 rupiah per 5 menitnya. Kalau misalkan kita kalikan dengan harga M-Content yang saat ini di kisaran 0,001405. Nah, kalau misalkan dibilang kecil, ya ini emang kecil ya, tapi perlu kalian ingat, ini tuh adalah project blockchain ataupun Web3 yang dimana untuk pembayarannya sendiri ini bukan menggunakan mata uang real, tapi menggunakan mata uang kripto, yang dimana seperti yang kita tahu ya, untuk kripto sendiri ini tuh harganya sangat volatile atau tingkat volatilitasnya nih sangat tinggi, yang artinya masih ada kemungkinan harga si token ini bisa naik lebih tinggi lagi apabila nanti cakupan blockchain tersebut ataupun cakupan Web3 ini udah benar-benar diadaptasi sama banyak masyarakat. Kalau misalkan kita lihat dari nominalnya sekarang, jujur li emang kecil, tapi kalau misalkan kita lihat dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka waktu kedepannya, ini menurut gue projectnya cukup worth it gitu ya, apalagi kalau misalkan nantinya si M-Content ini harganya minimal dia balik lagi ke all time high-nya atau harga tertingginya di tahun 2022 atau di tahun kemarin ya. Di tahun kemarin ini bulan Februari tanggal 15 dia malah si harganya sempat menyentuh 0,0024 rupiah, yang dimana kalau misalkan dia balik ke harga tertinggi di 0,0024 rupiah, ini kita kalikan per 5 menit dengan 87.500, ini pendapatan kita sama dengan 21 rupiah ya, cukup lumayan ini per 5 menit aja. Dan kalau misalkan kita sebagai kreator, itu pendapatan yang kita dapat adalah sebesar 50 rupiah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sebagai kreator dan kemudian ada yang nonton video kita, kurang lebih satu video aja ya, 5 menitnya itu kan 50 rupiah, berarti kalau dikalikan selama 1 jam kurang lebih itu 600 rupiah yang kita dapat, itu dari satu video aja. Tapi kalau misalkan kita posting banyak video dan penonton kita juga lebih banyak, maka pendapatan yang kita dapat juga nantinya bakalan lebih gede. Jadi seperti yang gue bilang tadi, peluang kita untuk bisa dapetin cuan dari project ini masih terbuka cukup lebar ya, karena menurut gue ini projectnya masih baru rilis banget, yang dimana kalau misalkan kita lihat dalam jangka ke depan, ini masih berpeluang untuk naik dan bisa bersaing sama YouTube, karena gue lihat sendiri dari tampilannya ataupun dari UI-nya ini menurut gue cukup sederhana dan cukup simple. Dan seperti kita lihat ya, kalau untuk kripto sendiri ini tuh dia perlu ataupun membutuhkan waktu beberapa tahun ataupun beberapa dekade dulu sampai dia ini benar-benar bisa diadaptasi sama masyarakat agar cakupannya nanti bisa lebih luas, yang menyebabkan nanti harganya kemungkinan bisa naik seperti yang terjadi sama Bitcoin. Seperti yang kita tahu ya, untuk Bitcoin sendiri ketika dia pertama rilis itu harganya mungkin masih di kisaran sekitar 10 rupiah, 20 rupiah, bahkan 1000 rupiah. Tapi saat ini kita bisa lihat sendiri ya, harga Bitcoin setelah 10 tahun lebih harganya udah mencapai
ratusan juta per koinnya gitu teman-teman. Jadi mungkin saat ini buat kalian yang pengen dapetin cuan dari si MyCoin ini, baik itu sebagai kreator ataupun sebagai viewer, ini tuh bukan cara yang instan menurut gua, tapi ini tuh merupakan cara yang cukup efektif menurut gua kalau misalkan buat kalian yang pengen ngebangun pondasi sebagai kreator di Web3. Karena untuk pesaingnya sendiri seperti yang kita lihat ya, di Web3 ini masih sedikit banget, belum terlalu banyak, hampir sama kayak YouTube waktu pertama kali muncul lah, masih belum banyak penggunanya, banyak yang anggap enteng, tapi seperti yang kita lihat kesini YouTube udah bener-bener booming dan Bitcoin juga udah bener-bener booming. Jadi simpelnya seperti yang gue bilang tadi, untuk jangka pendek ataupun untuk saat ini memang kelihatannya nggak worth it, tapi kalau untuk pemakaian ataupun penggunaan jangka panjang ini menurut gue cukup oke sih. Dan ini terbukti juga seperti komenan-komenan para pengamat yang memberikan komentar di CoinMarketCap terkait koin M token ini. Mereka di sini rata-rata merasa bullish ya sama masa depan si M Content ini. Mereka di sini hampir semuanya ngerasa bahwa si project M Content ini memiliki masa depan yang cukup baik ya, gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, untuk cara withdraw pendapatan kita yang berupa poin yang udah berhasil kita kumpulin di sini nih di kolom My Reward ini tuh caranya gimana bang? Nah jadi untuk bisa withdraw pendapatan kita dari si MyCo ini yang udah kekumpul dalam bentuk koin ini, pertama-tama di sini kita perlu nge-swap ataupun merubah si total reward kita ini menjadi token yang bernama M token tadi. Nah untuk cara merubah ataupun untuk cara swap dan juga meng-withdrawnya itu kalian wajib memiliki aplikasinya terlebih dahulu ya teman-teman, karena untuk proses pencairan ataupun untuk proses penarikan itu tuh kita wajib menggunakan wallet yang udah disediakan di dalam aplikasinya. Nah untuk download aplikasinya ini sendiri ini juga cukup simpel sebenarnya. Untuk aplikasinya kalian bisa langsung download aja di Play Store dan juga di App Store ya, karena untuk aplikasi si MyCo ini sendiri udah tersedia di kedua platform besar tersebut gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah download aplikasinya ataupun udah punya aplikasi MyCo-nya, kalian tinggal login aja ke aplikasi MyCo kalian tadi menggunakan password dan juga email yang udah kalian daftarin sebelumnya di sini. Dan kemudian habis itu kalian tinggal masuk aja ke titik 3 yang ada di sini di aplikasi MyCo kalian. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik yang My Wallet yang ada di sini. Kemudian habis itu setelah kalian masuk ke wallet MyCo kalian, nanti di sini kalian akan bisa ngelihat si reward kalian ya yang udah berhasil kalian kumpulin dari hasil menonton video ataupun memposting video di si website MyCo kalian tadi. Nah, kemudian untuk cara withdraw-nya di sini di kolom reward ini, si reward ini perlu kalian swipe dulu menjadi bentuk M Content ya teman-teman. Nah, untuk cara swipe-nya di sini kalian tinggal klik di kolom My Reward kalian. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik withdraw aja. Nah, kemudian habis itu di sini untuk bisa withdraw ataupun men-swap si My Reward kalian ini supaya berubah bentuk dari reward menjadi M Content, di sini kalian wajib sediain saldo Binance dulu di akun wallet kalian ya sebagai gas fee-nya. Nah, untuk gas fee-nya sendiri ini ringan kok, nggak nyampe 10.000, 2.000 sampai 3.000 perak juga udah cukup lah untuk nge-swap dari si reward tersebut menjadi M Content. Nah, dan kemudian habis itu kalau misalkan saldo BNB kalian udah ada tersedia, baik itu 5.000 atau 10.000 untuk gas fee swap-nya, di sini kalian tinggal klik confirm aja. Gitu ya teman-teman. Nah, kalian nggak perlu khawatir ya, si 5.000 ataupun 10.000 saldo Binance-nya tadi yang kalian masukin ke sini, itu tuh nanti paling kepake cuma Rp20 atau Rp30 untuk gas fee-nya. Bener-bener ringan kok, nggak kayak gas fee ketika kalian nge-swap di jaringan Ethereum. Nah, kemudian habis itu setelah kalian menyediakan gas fee-nya dan kalian udah selesai klik confirm, maka nanti si saldo reward kalian tersebut akan langsung muncul di kolom M Content kalian. Dan nanti di sini kalian akan bisa langsung ngelihat berapa nominal uang ataupun nominal dolar dari token M Content kalian yang berhasil kalian kumpulin. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara mencairkannya ataupun cara menguangkannya nih, kalau misalkan udah jadi M Content itu caranya gimana bang? Nah, caranya cukup simpel ya. Di sini untuk cara mencairkannya, kalau udah berubah jadi M Content, kalian tinggal klik send aja dan kemudian abis itu tinggal kirim si M Content kalian dalam bentuk My Content ke exchanger ataupun market yang menerima penjualan si My Content tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, exchanger apa aja sih yang bisa kita pergunakan untuk menjual si M Content ini? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap ya, si M Content ini sendiri, kita lihat marketnya ada di mana aja. Nah, untuk si marketnya si M Content ini sendiri, kalian bisa perjualbelikan di market ataupun di exchange seperti Huobi, di MEXC, Bitmart, ataupun di BKEX. Gitu ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian nggak pengen jual ke market tersebut, kalian juga bisa nge-swap si token tersebut di jaringan BNB menggunakan PancakeSwap ya teman-teman, untuk merubah si M Content tersebut menjadi koin ataupun token BNB. Kalau misalkan kalian pengen nge-swap. Jadi untuk cara penjualannya sendiri udah banyak cara ya di sini. Mau dengan cara swap ataupun dengan cara jual langsung di marketnya Huobi ataupun MEXC dan juga teman-temannya. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini. Jadi kesimpulannya menurut gua untuk jangka pendek ini memang nggak terlalu cukup worth it ya, karena untuk harga tokennya sendiri masih murah banget. Tapi untuk jangka panjang, ngelihat adaptasi blockchain aja sekarang masih baru mulai, ini tuh menurut gua si MyCo bakalan jadi salah satu pionir ataupun salah satu pelopor di bidang platform sharing video yang berdiri di jaringan blockchain
ataupun di mode Web3. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Maiko versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!